Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dan kerajaan surga, pagi yang cerah patut kami berterima kasih kepada Engkau yang Engkau sudah pelihara kami, keluarga kami, dan tubuh yang sehat. Kami boleh bangun dan kami sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami mengutamakan Engkau, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dan ada mesbah pribadi, mesbah keluarga, dan kami boleh naikkan pujian dan penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami, dan ungkapkan firman-Mu sehingga jadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat pertama sampai 9. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut. Ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Paulus menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu Paulus berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan mengambungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah. Dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar. Mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan masuk untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-besar kota. Sambil berteriak katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan Kaisar dengan mengatakan ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak itu dan pembesar-besar kota mendengar semua itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara lain, mereka pun dilepaskan. Puji Tuhan. Kita perhatikan mutiara yang indah pagi hari ini. Apa yang dikerjakan Paulus adalah baik adanya. Dia seorang yang bertobat, yang dulu mengejar orang Kristen, membunuh orang Kristen, tetapi saat ini Paulus yang sudah mengalami pemulihan. Di masa itu dikatakan pada ayat yang ketiga, Paulus menerangkan kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari orang mati. Lalu dia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepada. Jadi orang yang sama, dia bernama Paulus, yang pernah mengejar-ngejar orang Kristen. Bahkan dia berasa ketika Stefanus dibunuh, dia ada dan kehidupan yang tidak baik, kehidupan yang rusak, itu yang kejam. Tetapi sejak berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dalam perjalanan ke Damsyik, dia berubah. Dan hari ini kita dengar firman Allah berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang Paulus beritakan kepadamu. Ya, Paulus yang sama, orang yang sama bisa berubah dan ceritakan tentang Mesias yang kuberitakan, yaitu Yesus yang telah mati dan bangkit.
Puji Tuhan. Satu bulan yang luar biasa, tapi yang sangat menarik. Ternyata apa yang dikerjakan Paulus bersama Silas itu terjadi sesuatu yang tidak enak. Apa? Dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat 5. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati yang dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara ketua di pasar. Mereka mengadakan keributan dan mengacaukan kota itu. Ya. Sesuatu yang baik belum tentu diterima dengan baik. Sesuatu yang baik ternyata diterima oleh sebagian orang yang tidak senang. Itulah katakan intinya iri hati. Betapa penting kita menjaga hati kita dengan baik. Dalam Markus pasal 7 ayat 21 dan 22 dan 23. Di situ kita betapa apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Salah satu iri hati itu ada. Betapa kita menjaga hati kita dengan baik. Betapa penting kita memperhatikan hati dengan baik. Maka Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu. Kita penting menjaga hati kita dari perkara-perkara yang tidak baik yang ada dalam hati kita. Tetapi kita rindu hati kita dipenuhi dengan firman Allah. Yang keluar adalah firman Allah, bukan hal yang tidak baik. Ini yang kerinduan Tuhan. Ya, iri hati. Demikian juga kita lihat apa yang terjadi pada zaman ketika Yusuf bersama saudara-saudaranya. Dan Yusuf harus mengalami penderitaan. Yusuf harus mengalami, dikatakan jadi budak. Dia harus mengalami sengsara, dan lebih tepatnya dia dijadikan dijual oleh saudaranya, dijadikan budak. Intinya karena iri hati. Rasul-Rasul pasal 7. Rasul-Rasul pasal 7 ayat 9. Karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tanah iri hati. Ya. Betapa penting kita memperhatikan hati kita. Betapa penting kita menyucikan hati kita dari perkara-perkara kotor, perkara najis, perkara hati yang tak baik. Biar bejana hati kita bersih. Mana kita taruh? Pribadi Yesus atau firman jadi manusia, atau perkara yang tidak baik. Sebab dalam hati manusia ada rongga yang kosong yang banyak digunakan oleh manusia, diisi dengan perkara-perkara yang tidak baik. Tapi hari ini pagi-pagi kita bejana hati kita diisi oleh firman Tuhan, diisi oleh firman Allah Tuhan yang mengajak kita supaya jangan menjaga hati kita di perkara-perkara iri hati. Iri hati. Kalau Tuhan pakai seseorang, kita bersyukur. Kalau Tuhan berkati seseorang, kita bersyukur. Kalau Tuhan pakai seseorang menjadi alatnya, Tuhan bersyukur. Jangan kita iri. Atau siap saudara kita, teman-teman kita jadi sukses, kita bersyukur. Bukan kita iri. Justru kita belajar kenapa dia sukses, saya juga mau sukses. Amin. Kenapa dia orang bahagia di keluarganya, kita juga mau bahagia. Amin. Saudara mau bahagia, kita belajar. Jangan kita iri dengan orang yang bahagia. Justru kita bersyukur dan kita mau belajar seperti dia bahagia. Amin. Dan keluarga saudara juga ikut bahagia. Saudara-saudara juga diberkati. Kalau hati saudara cinta Tuhan, kalau hati saudara bersih, ya, dari perkara yang tidak baik, Tuhan memberkati kita. Benar Bapa di surga, janganlah kami beri hati yang iri hati. Kalau Tuhan pakai Paulus, Tuhan juga pakai kami sebagai alat. Paulus dari hidupnya yang tidak baik berubah, dan kami yang hidupnya yang baik tidak bisa berubah seperti Paulus. Dan kami rumah tangga kami boleh menikmati rumah tangga yang bahagia. Bisnis kami bisnisnya diberkati Tuhan. Pelayanan kami pelayanan diberkati Tuhan, dan anak-anak kami pun diberkati oleh Tuhan. Dan hidup kami jadi terang dan garam dan minyak untuk yang tidak baik ini Tuhan. Kembalikan besok pagi dalam tubuh yang sehat,
dengan tidak kurang satu apapun juga. Dan kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang ketika depan Tuhan, Engkau juga berkati dan Kau pakai mereka sebagai alat-alat. Dan kami tidak ada kata yang lain, kami bersyukur kepada Engkau. Pandemi sudah endemi dan ekonomi kami, negara kami tetap diberkati oleh Tuhan. Segala kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.